Halo semuanya, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas sebuah metode penelitian yang sering dipakai dalam ilmu sosial, antropologi, desain produk, hingga UX research, yaitu etnografi. Dalam 8 menit ke depan, kita akan melihat apa itu etnografi, bagaimana cara kerjanya, tujuan, contoh, dan makna. Apa itu etnografi? Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan memahami perilaku, kebiasaan, budaya, dan cara hidup suatu kelompok manusia dari sudut pandang mereka. Biasanya peneliti melakukan observasi langsung, tinggal bersama masyarakat atau mengikuti aktivitas mereka dalam jangka waktu tertentu. Tujuan utama etnografi adalah memahami manusia dalam konteks kehidupan nyata, bukan hanya berdasarkan survei atau data angka. Dengan kata lain, etnografi berusaha menjawab pertanyaan mengapa orang melakukan sesuatu dan bagaimana mereka melakukannya. Yang kedua, asal-usul dan latar belakang etnografi. Metode ini berasal dari antropologi klasik. Ketika para peneliti pergi ke komunitas tertentu dan tinggal bersama mereka selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Etnografi membantu kita memahami budaya, nilai, ritual, serta cara hidup masyarakat yang berbeda dari kita. Saat ini, etnografi tidak hanya digunakan dalam antropologi, tetapi juga dalam sosiologi, pendidikan, desain produk atau UX. Yang keempat, ada pemasaran, bisnis, dan organisasi. Karena perusahaan dan peneliti ingin mengetahui bagaimana orang benar-benar berperilaku, bukan hanya apa yang mereka katakan. Yang ketiga, ada tujuan etnografi. Ada beberapa tujuan utama dari etnografi. Pertama, memahami perspektif orang dari dalam atau insider view. Peneliti mencoba melihat dunia seperti anggota komunitas tersebut melihatnya. Kedua, mengungkap pola perilaku. Etnografi membantu menemukan pola yang tidak terlihat dalam metode lain seperti kebiasaan kecil, interaksi sosial, hingga alur kerja harian. Yang ketiga, ada mendapatkan data kontekstual. Peneliti mengamati perilaku dalam lingkungan asli, bukan dalam ruang eksperimen. Yang keempat, menghasilkan insight yang dalam. Hasil etnografi sering digunakan untuk memahami kebutuhan pengguna sebelum memperbaiki layanan atau merancang solusi baru. Dan yang keempat, penjelasan tentang bagaimana cara etnografi. Etnografi dilakukan melalui beberapa langkah inti. Pertama, menentukan komunitas atau kelompok yang diteliti, misalnya komunitas petani, pengguna transportasi umum, pekerja pabrik, game online, dagang pasar. Yang kedua, ada observasi lapangan atau fieldwork. Ini adalah inti etnografi, peneliti datang langsung ke lokasi, mengamati, mencatat, memotret, atau ikut serta dalam proses. Yang ketiga, partisipasi atau partisipan observation. Peneliti tidak hanya menonton, ikut terlibat. Misalnya, ikut bekerja di sawah, naik transportasi umum bersama pengguna, atau ikut jaga di rumah sakit. Keempat, wawancara mendalam atau in-depth interview. Wawancara fleksibel, tidak kaku, dan terjadi secara alami dalam cakapan sehari-hari. Kelima, pengumpulan artefak dan
dokumentasi. Peneliti ini dapat mengumpulkan foto, video, catatan pribadi, peta, lokasi, dan dokumen lain yang relevan. Yang keenam, analisis data dan penulisan laporan. Data diolah menjadi insight tentang budaya, perilaku, dan makna balik tindakan orang. Berikut ada beberapa contoh etnografi dalam kehidupan nyata. Contoh pertama, transportasi umum. Peneliti ingin memahami mengapa orang enggan menggunakan bus. Dengan ikut naik bus setiap hari, mereka menemukan beberapa masalah. Jadwal tidak pasti, halte terlalu jauh, dan pengalaman naik bus tidak nyaman. Insight ini digunakan untuk memperbaiki layanan transportasi. Contoh kedua, ada desain aplikasi mobile. Tim UX melakukan etnografi dengan mengikuti aktivitas harian pengguna. Hasilnya, mereka menemukan momen-momen ketika pengguna kesulitan menggunakan aplikasi. Dari insight ini, tim memperbaiki fitur menu dan alur aplikasi. Contoh ketiga ada pendidikan. Peneliti tinggal di sebuah sekolah selama beberapa minggu untuk memahami perilaku siswa dan guru. Mereka melihat pola interaksi, tantangan belajar, dan kebiasaan yang tidak terlihat dalam data formal. Dan berikut ada kelebihan etnografi. Etnografi memiliki manfaat besar seperti yang pertama ada memberi data yang sangat dalam. Kedua, menangkap perilaku nyata, bukan jawaban yang dibuat-buat. Ketiga, memahami konteks, sosial, dan budaya. Keempat, mengungkap insight yang sulit ditemukan dengan metode kuantitatif. Nah, dan yang terakhir ada membantu menciptakan produk atau layanan yang benar-benar sesuai kebutuhan. Dan berikut kelemahan etnografi. Namun seperti metode lainnya, etnografi juga punya batasan. Pertama, ada butuh waktu lama. Kedua, peneliti bisa bias jika terlalu dekat dengan komunitas. Ketiga, sulit dilakukan pada kelompok yang tertutup. Keempat, menghasilkan data besar yang kompleks. Dan yang terakhir, tidak bisa digeneralisasi ke populasi luas. Itu penjelasan lengkap tentang etnografi dalam waktu 8 menit. Metode ini sangat powerful untuk memahami manusia secara mendalam, baik dalam budaya, perilaku, maupun pengalaman sehari-hari. Jika kamu suka konten ini, seperti jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, follow, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.